Gentlemen, welcome back to this channel. Di dalam video sebelumnya saya udah bahas tentang hal-hal apa aja yang kamu perlu ketahui, kamu perlu perhatikan, perlu lakuin supaya kamu jadi lebih keren dan lebih ganteng di tahun 2021. Kalau kamu belum nonton video itu langsung aja klik linknya yang udah saya taruh di deskripsi. Nah, kalau di video sebelumnya saya lebih membahas tentang penampilan, di video kali ini saya lebih pengen membahas tentang attitude dan kebiasaan. Karena di dalam video kali ini, gentlemen, saya pengen bahas tentang beberapa hal yang perlu kamu hindari secara kebiasaan dan attitude biar kamu jadi pria yang lebih maju di tahun 2021. Karena mungkin aja tahun 2020mu itu stuck karena secara sadar ataupun tidak sadar kamu itu masih melakukan kebiasaan-kebiasaan atau attitude ini. So, apa aja kebiasaan atau attitude yang harus kita hindari supaya lebih maju di tahun 2021 ini? Let's start! Oke, gentlemen, langsung aja kita ke kebiasaan atau attitude pertama yang harus kita hindari supaya kita lebih maju di tahun 2021 adalah stop menghabiskan waktu untuk ngikutin gosip-gosip artis. Gentlemen, kita semua tahu di zaman sosial media seperti ini istilahnya kita itu kayak dibombardir dengan gosip-gosip artis yang menurut saya sih nggak ada faedahnya. Ya, entah itu video tidak senonoh artis ini selingkuh sama si ini, artis ini nggak jadi nikah, artis ini ribut sama artis yang lain. Saya ini mencoba loh merenungkan, mencari apa sih faedahnya kalau kita itu terlalu banyak ngikutin berita-berita artis kayak gini, tapi jujur aja secara pribadi saya nggak nemu. Dan parahnya lagi cukup banyak orang, apalagi cowok, yang waktunya itu habis untuk mendalami atau kepoin berita-berita kayak gini. Dan yang lebih parahnya lagi, habisin waktunya untuk komen, untuk berdebat di berita-berita kayak gini. Gentlemen, saya menyadari banget sifat dasar kita sebagai manusia itu emang suka mencampuri urusan orang lain. Karena dengan mencampuri urusan orang lain, apalagi artis, kita itu merasa ada feeling signifikan gitu, merasa jadi lebih berarti. Tapi menurut saya bakalan sangat-sangat baik kalau kita itu pakai waktu kita yang sebelumnya misalnya untuk kepoin artis atau berdebat tentang masalah artis, kita ganti atau kita pakai untuk belajar pengetahuan baru ataupun skill yang baru. Misalnya aja kita bisa loh belajar tentang bisnis, keuangan, pengembangan diri melalui sosial media yang sama dan waktu yang sama juga. Resultnya kita bakalan jadi orang yang lebih baik di dalam mindset, skill, dan pengetahuan. So, jangan menggunakan sosial media kamu dan waktu kamu untuk hal-hal yang berguna dan yang berfaedah. Oke, Jerman, kita lanjut ke kebiasaan atau attitude kedua yang harus kita hindari supaya jadi pria yang lebih baik di tahun yang baru ini adalah stop berdebat dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Jerman, berapa banyak waktu, tenaga, kuota yang udah kita pakai di tahun 2020 kemarin untuk hal-hal kayak gini. Jelas kita akan nemu banyak banget perbedaan yang ada di sekitar kita. Ya, misalnya apakah itu perbedaan pandangan bisnis, pandangan tentang sosial, ataupun yang lebih serius misalnya pandangan politik ataupun pandangan spiritual. Tapi sekali lagi, gentlemen, menurut saya pribadi berdebat tentang perbedaan ini adalah hal yang buang-buang waktu dan sekali lagi nggak berfaedah. Nah, berdebat yang saya maksud di sini tuh bukan berdebat yang ilmiah ya, tapi lebih ke debat kusir, gontok-gontokan gitu yang tujuannya cuma membuktikan saya paling benar dan kamu paling salah. Ini sih buang-buang waktu banget, kecuali perdebatan atau diskusi kamu itu adalah untuk mencari solusi atau untuk memperluas cakrawala kedua belah pihak. Nah, kenapa menurut saya debat kusir atau gontok-gontokan seperti ini tuh nggak berfaedah? Karena dengan cara ini kita itu tidak akan mempengaruhi siapapun. Malahan kita akan merasa jengkel, merasa marah berjam-jam bahkan berhari-hari setelah kita selesai debat. Sekali lagi, gentlemen, bayangin kalau kita pakai waktu kita berdebat, waktu kita gontok-gontokan dengan orang yang berbeda pendapat ini untuk kita ngembangin diri, belajar skill yang baru, belajar pengetahuan yang baru. Perbedaan itu bakalan selalu ada, gentlemen, tergantung kita itu menyikapinya dengan sesuatu yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat. Ya, kalau dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, ya buat apa kita lakukan. Oke, gentlemen, kita lanjut ke kebiasaan atau attitude ketiga yang perlu kita hindari supaya kita jadi lebih maju adalah tidak mengatur keuangan.
Selain kesehatan, sebenarnya selama 2020 ini cukup banyak juga orang-orang yang terdampak finansialnya karena COVID-19. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, ada yang gajinya dipotong, ada yang bisnisnya menurun, bahkan yang bisnisnya bangkrut. Ini sih bagi saya pribadi sebenarnya peringatan bagi setiap kita supaya kita itu menambah pengetahuan kita tentang literasi keuangan yang baik. Jadi di situasi pandemik seperti ini pun kita bisa sehat dari sisi finansial. Kesalahan banyak orang menurut saya adalah karena merasa duitnya terlalu dikit atau merasa duitnya terlalu banyak, maka tidak perlu melakukan pengelolaan atau perencanaan keuangan. Karena pengelolaan keuangan ini bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi bagaimana kita memaksimalkan mengelola apa yang kita punya. Jadi secara finansial kita juga nggak gitu-gitu aja, kita bisa grow secara finansial. So gentlemen, kalau selama ini kamu belum melakukan perencanaan keuangan, segera bertobat karena banyak banget sumber belajar yang bisa kamu pakai untuk nambah pengetahuan kamu tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan keuangan. Oke gentlemen, kita lanjut kebiasaan atau attitude keempat yang perlu kita hindari supaya kita jadi pria yang lebih maju adalah menyesali masa lalu. Kenapa ya aku dipecat? Kenapa ya aku batal nikah? Kenapa ya aku diselingkuhin? Kenapa ya pandemik ini terjadi? Gentlemen, kalau pertanyaan-pertanyaan dari masa lalu kayak gini tuh masih memenuhi hati dan pikiran kamu harus benar-benar sadari dan stop. Karena menyesali masa lalu dengan berlebihan dan berkepanjangan ini benar-benar buang waktu dan gak berfaedah. Saya juga sering banget bilang sama teman-teman saya yang masih muda, usia early 20s gitu, di saat kamu masih mengasihani diri, menyesali masa lalu, menangis terseduh-seduh, di luar sana ada orang seusia kamu dengan keadaan persis seperti kamu lagi berusaha ngejar mimpinya. Bahkan ada yang lebih muda dari kamu itu sudah mencapai mimpi-mimpinya karena kerja kerasnya. Gentlemen, kegagalan itu bukan untuk ditangisi atau bukan untuk disesali, tapi untuk dipelajari, dievaluasi biar kita nggak ngulangin lagi. Pastinya saya ngerti gentlemen, ketika kita dipecat atau batal nikah atau diselingkuhin pasti ya sedih banget. Tapi ya jangan berlarut-larut, segera bangkit, muncullah sebagai pria yang baru yang lebih kuat. Jangan jadi pria yang lebih cengeng dan gak maju-maju. Oke gentlemen, kita lanjut ke kebiasaan atau attitude yang terakhir atau yang kelima yang perlu kita hindari supaya kita lebih maju adalah punya mindset mengalir ajalah. Ya kadang mindset mengalir ajalah ini terdengar benar, tapi sebenarnya ini menjebak banget. Karena kebanyakan ketika kita berpikir seperti ini, kita jadinya nggak bikin goal atau males bikin goal dan tujuan. Akhirnya ketika kita nggak punya goal dan kita nggak punya tujuan, ya kita gitu-gitu aja, nggak berkembang kemana-mana, bahkan bisa mundur. Karena ketika kita tidak punya goal juga, cenderung kita itu nggak mau push diri kita untuk berusaha lebih. Ya ketika susah dikit kita bilangnya ya ngikut aja lah, mengalir aja lah. Sedangkan orang yang punya goal, punya tujuan itu pasti lebih semangat untuk capai goalnya dan nggak mau kalah sama keadaan sampai goalnya tercapai. Punya goal juga membantu kita itu melihat progres kita. Kita udah di mana nih? Udah semakin dekat atau masih jauh sama goal kita? Ibaratnya gini gentlemen, jangan jadi kayu mati yang cuma ikut arus sungai aja. Kita harus jadi organisme yang hidup yang memperkaya ekosistem sungai itu. Oke gentlemen, itu tadi 5 hal yang perlu kita hindari secara kebiasaan atau attitude supaya kita jadi pria yang lebih maju di tahun yang baru. Dan tentu aja kalau kamu punya pendapat lain atau masukan untuk video ini maupun untuk channel ini, jangan pernah sungkan-sungkan untuk share pendapat kamu di komen. Terus juga support channel ini gentlemen dengan like, share, dan subscribe. I guess that's it for today. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kamu semua. See you gentlemen on the next videos.